starting line up dari Persebaya Surabaya, asuhan pelatih Danur Window. Ya, sebuah tugas yang berat dalam laga penuh tekanan buat skuad Danur Window dengan perubahan formasi dari 4-4-2 menjadi 3-5-2. Kita melihat bagaimana Saifuddin masuk sebagai starter ketika pada partai pertama menjadi cadangan, dan di depan ada Finkriu beserta Andi Odang. Kita tahu bagaimana Supriyono, Taufik dan juga Jos Masker segera menjadi andalan di second line Persebaya Surabaya. Hamka Hamzah, salah satu dari gerbong Persik Kediri yang bergabung bagi Persisam Putra Samarinda. Inilah dia starting line up dari Aji Santoso dengan Persisam Putra Samarinda. Ya, kita lihat komposisi yang diturunkan oleh pelatih Aji Santoso di 4-3-1-2. Tidak ada perubahan yang terlalu berarti dari apa yang pernah disajikan oleh Aji ketika mereka bermain pada hari Rabu melawan Persik. Kita lihat hanya ada satu pergantian, yakni masuknya Agung Suprayogi untuk bertandem dengan Zainal Arif. Dan Siap-siap. Dan inilah dia kick off babak pertama dari Stadion Gelora 10 November Surabaya. Persebaya Surabaya menghadapi Persisam Putra Samarinda. M. Robi kali ini langsung melakukan sebuah tekanan dari sebelah kiri pertahanan Persebaya Surabaya. M. Robi. Masih ada Wijay dan juga Anderson Da Silva. Langsung melakukan sebuah clearance, lemparan ke dalam kali ini bagi Persisam Putra Samarinda. Ya, tampaknya langsung mengambil inisiatif untuk menggempur habis-habisan tim bajul hijau Persebaya Surabaya. Irsyad Aras, gelandang energik, baru saja ditransfer dari PSM Makassar. Dan inilah dia, Joel Simi. Berikan bola kepada Fani Mokhtar, salah satu gerbong Arema Malang yang sebelumnya juga menjadi kekuatan bagi tim Persita Ternate. Sebuah pelanggaran tadi. Fani Mokhtar. Tendangan bebas kali ini akan coba dilakukan oleh Ahmad Sambiring yang juga sebelumnya memperkuat Arema Malang. Pelan saja Ahmad Sambiring. Berikan bola ke tengah. Saifuddin. Sepertinya sudah ada bendera yang diangkat oleh asisten wasit 2. Membuat Hamka Hamzah, pemain yang musim lalu tampil cukup baik bersama dengan Persik Kediri, dan kali ini menjadi kapten kesebelasan dari Persisam Putra Samarinda. ya, kita melihat bagaimana Persisam Putra Samarinda di menit-menit awal ini langsung melakukan tekanan ke daerah pertahanan dari Persebaya. Kita lihat bagaimana agresivitas permainan yang ditampilkan oleh anak-anak asuh dari Aji Santoso ini. Mereka begitu agresif. Sebuah pelanggaran kali ini dan bola dihadapi oleh Ana Ma'ruf, salah seorang wingback kanan terbaik yang pernah lahir di bumi Indonesia. Masih tetap menampilkan permainan terbaiknya kala usianya sudah tidak muda lagi. Kita lihat kali ini masih Ana Ma'ruf berusaha untuk menerobos dalam kotak penalti. Masih Ana Ma'ruf kali ini. Potong saya tadi oleh Irsyad Aras. Kali ini bola oleh Zainal Arif. Kita lihat bagaimana Zainal Arif. Ada Taufik tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Taufik yang di pertandingan kemarin tidak tampil sebagai starter. Dan kali ini dipercaya oleh pelatih Danur Window. Ya, kita melihat dengan perubahan formasi dari 4-4-2 menjadi 3-5-2. Danur sepertinya menginginkan untuk lebih memberikan perlawanan di lini kedua. Dapur dalam sebuah permainan. Andi Odang kali ini berusaha untuk melewati. Ada Joel Simi tadi, umpan yang diberikan kepada Corinus Finkro. Danilo Fernando yang pernah menjadi kekuatan bagi Persebaya Surabaya karena berhasil mengantarkan Persebaya Surabaya menjadi juara di tahun 2004. Kembali kali ini Taufik. Lebar ke sektor kiri kepada Supriyono. Wijay. Anang Ma'ruf. Ya, lebih tenang kita lihat bagaimana anak-anak Persebaya memainkan bola. Taufik kembali. Corinus Finkro. Zainal Arif. Gagal tadi dia, Zainal Arif. Mencoba melewati Sunaji.
Ahmad Sambiring kepada Ronald Fagundes dan kali ini adalah Fani Mohtar. Cukup baik kerjasama dari anak-anak Persisam Putra Samarinda. Umpan ke dalam kotak penalti. Lalu deras. Ada Wijay. Sebuah counter attack kali ini melalui Supriyono. Kencang sekali kali ini serangan yang dilakukan oleh Supriyono. Josh Maguire mencetak 1 gol di pertandingan pertama. Masih Josh Maguire. Corinus Finkru telah berada dalam posisi offside. Ya, kita melihat sebuah serbuan cepat yang dilancarkan lewat seorang Supriyono dan kemudian berakhir dengan sebuah perangkap offside dari Corinus Finkru. Secara keseluruhan kita melihat bagaimana anak Persebaya tampil jauh lebih tenang, lebih percaya diri. Walaupun secara komposisi pemain, secara kapasitas kualitas mereka sedikit di bawah tamu mereka Persisam Samarinda. Tapi paling tidak ini adalah perlawanan dari sederet anak-anak muda yang dimiliki oleh skuad Danur Windo. Nama Aruf kali ini berikan kembali kepada Wijay. Groho Mardianto. Kembali Supriyono. Josh Maguire. Taufik. Umpan cukup baik tadi kepada Andi Odang. Telah kembali berada dalam posisi offside di mana AW1 Ahmad Rifai telah mengangkat bendera. Andi Odang juga pernah memperkuat Persikabo Pasuruan. M. Robi. Joel Simi. Berikan kepada Hamka Hamzah. Ahmad Sambiring. Berhasil direbut oleh Corinus Finkru. Kembali Josh Maguire. Jenderal lapangan tengah bagi Persebaya Surabaya. Ya, pelanggaran terjadi. Ya, saya pikir tidak sengaja Robi menghentikan gerakan Josh Maguire. Memang pada saat yang bersamaan kita melihat bagaimana tadi M. Robi bermaksud untuk menghadang pergerakan dari striker Persebaya ini. Namun kita lihat juga bagaimana tadi kecepatan dari pemain yang begitu cepat. Kita lihat tadi nyaris saja sebuah peluang yang berhasil diciptakan oleh Miguel. Kesempatan kali ini Josh Maguire. Corinus Finkru dan gol! Corinus Finkru berhasil memecahkan telur dan membuat kedudukan 1-0 buat Persebaya Surabaya. Ya, saya pikir kita sepakat ini adalah gol yang berkelas, gol yang lahir lewat assist yang juga berkelas, dan finishing touch yang juga berkelas dari Corinus Finkru. Kita melihat bagaimana set piece yang diambil oleh Josh Maguire. Begitu cerdik kita melihat bagaimana Josh Maguire melakukannya, dan Finkru tanpa kawalan satu gocekan dan melepaskan tendangan ke tiang dekat dengan sudut tembak yang sangat sempit tadi. Sebuah gol yang saya pikir berkelas. Ya, ini juga kita lihat bagaimana sebuah kecerobohan dari pemain-pemain Persisam. Kita lihat bagaimana tadi Finkru begitu leluasa ketika bola yang disodorkan oleh Miguel dapat dia manfaatkan dan tanpa terlihat oleh barisan belakang atau tembok pertahanan dari Putra Samarinda. Dan ini yang menyebabkan gol bagi Persebaya pada akhirnya tercipta. Sungguh sesuatu yang sangat di luar dugaan dari para pemain Persisam Putra Samarinda. Wow. Iya, kita lihat tadi memang ada gerakan tangan. Sayangnya wasit tampaknya tidak melihat ya. Bagaimana Anderson da Silva mengisyaratkan ada tangan yang bermain dalam perebutan bola tadi. Bila dia Irsyad Aras. Supriyono kali ini. Josh Maguire. Kembali Joel Simi. Cukup berani memainkan bola ke belakang kepada Mukti Ali Raja. Kembali Joel Simi. Danilo Fernando. Anderson da Silva.
Hamka Hamzah, Ronald Fagundes. Oh, Ya, cukup keras Ya. apa yang tadi dilakukan oleh Fagundes. Ya, tampaknya juga memang tidak ada peringatan yang diberikan oleh wasit kepada Fagundes, walaupun sebenarnya kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Fagundes ini terbilang cukup keras. Di pertandingan pertama, Persisam Putra Samarinda masih belum berhasil mencetak gol. Mereka bermain seri 0-0 dengan tuan rumah Persik Kediri. Kembali kali ini adalah Ronald Fagundes menguasai bola. Berikan kepada M. Robi. Hasil kembali direbut oleh Supriyono. Corino Svinkro. Yo, akankah ini menjadi kartu kuning pertama yang dikeluarkan? Ya, satu kartu kuning keluarkan bagi M. Robi oleh wasit Jajat Sudrajat. ya, sebuah keputusan yang cukup tegas dari Jajat Sudrajat. Bagaimana tadi sebuah gerakan dari M. Robi menghentikan sebuah intercept dari Corinus Finkriu, dinilai membahayakan. Ya, dari belakang memang sebuah tindakan yang saya pikir memang pantas untuk mendapatkan peringatan dari wasit. Kembali kali ini adalah Danilo Fernando. Masih Danilo Fernando Almeida, nama lengkap dari pemain asal Brasil. Ronald Fagundes, panjang dia, memberikan bola kali ini kepada Zainal Arif. Ada Nugroho Mardianto yang mengawal Zainal Arif. Masih kali ini Zainal Arif yang menguasai bola. Cukup baik pergerakan dari Zainal Arif. Kembali kali ini pelanggaran terjadi. Memang duel keras terjadi di Stadion Gelora 10 November malam hari ini. Cepat dan keras, kita lihat bagaimana penampilan kubu kedua tim. Dua tim yang sama-sama promosi dari divisi utama. Persisam sang juara musim lalu di divisi utama dan Persebaya lolos lewat partai playoff. Dan uniknya pelatih Persisam, Aji adalah orang yang meloloskan Persebaya Surabaya lewat partai playoff ketika mereka memenangkan drama adu penalti melawan PSMS Medan. Iya. Dan duel ini memang bisa diibaratkan guru melawan murid. Yap. Karena kita tahu bahwa Aji Santoso pernah dilatih oleh Danur Windo ketika masih menjadi pemain nasional. Dan pada saat itu Danur Windo juga pernah menjadi pelatih nasional. Ya, kembali sebuah pelanggaran terjadi. Kali ini dilakukan oleh Joel Simi terhadap Josh McGuire. Kita lihat bagaimana mengangkat kaki terlalu tinggi tampaknya Joel Simi yang musim lalu menjadi kekuatan bagi Sriwijaya FC. Dan inilah dia reaksi dari salah seorang bek kiri terbaik di Indonesia, Aji Santoso. Kembali Ronald Fagundes. Cukup berani anak-anak dari Persebaya Surabaya melakukan pressing terhadap para pemain Persisam Putra Samarinda di daerahnya. Iya, bukan pelanggaran tampaknya. Iya. Dan juga bukan pelanggaran. Irsyad Aras berikan bola kepada M. Robi. Zainal Arif. Masuknya kepada Agung Suprayogi. Dikuasai oleh Saifuddin. Kembali kali ini Ahmad Sambiring berusaha untuk membangun serangan. M. Robi. Panjang dia, umpan berikan. Sudah kepada Danilo Fernando. Ya, memang cukup sulit tampaknya kalau kita lihat bagaimana di 13 menit pertama ini Persisam yang di 3 menit awal tadi begitu menggebu-gebu, dan ketika Persebaya ternyata mampu melakukan serangan yang begitu cepat, kemudian mampu mencetak gol walaupun lewat set piece. Tapi saya kira memang kekuatan di barisan tengah dari Persisam Putra Samarinda ini memang agak riskan untuk bisa menghadapi pola yang ditampilkan oleh Danur Windo dengan formasi 3-5-2. Betul. Karena dengan formasi 4-3-1-2 yang diturunkan oleh Aji, memang ketiga gelandang ini harus menghadapi setidaknya 5 dari pemain tengah yang dimiliki oleh Persebaya. Dan padahal secara kapasitas kualitas Danilo Fernando, Ronald Fagundes justru lebih punya jam terbang, lebih berkelas tentu saja. Ronald Fagundes kali ini. Kita juga melihat bagaimana jibaku anak-anak Surabaya sangat bagus, sangat maksimal.
lihat ketika mereka harus kehilangan bola. Wow, Bahaya. Agung Suprayogi. Oh, ya. Ya sebenarnya sebuah keputusan yang cukup tepat juga dari Agung Suprayogi untuk langsung memanfaatkan peluang yang dia miliki. Ya, hanya saja pada saat dia melepaskan tendangan, matanya belum tertuju kepada gawang sehingga lebih bersifat spekulasi dan ternyata masih melenceng ke sebelah kiri penjaga gawang Persebaya, Saifuddin. Belum terjaga akurasinya, Bung Kesit. Iya. Anderson Da Silva kali ini akan melakukan tendangan gawang bagi Persebaya Surabaya. Kembali terjadi sebuah pelanggaran. Corinus Finkru yang musim lalu juga bermain bersama dengan Joel Simi di tim Sriwijaya FC. Nilo atau Fandi Mohtar. Kali ini adalah Ronald Fagundes. Masih Ronald Fagundes berusaha untuk melewati Sunaji. Masih Ronald Fagundes umpan dalam kotak penalti. Sudah menunggu tadi adalah Zainal Arif. Josh McGuire. Kembali dibuang bola tadi oleh Taufik. Joel Simi ke belakang dia kepada Mukti Ali Raja. Pernah memperkuat Delta Sidoarjo, Persija Jakarta dan juga Persita Tangerang. Dan satu yang juga harus diwaspadai oleh anak-anak Persisam Putra Samarinda adalah fast break. Serangan balik dari anak-anak Persebaya. Kita melihat dengan sederet anak-anak muda dengan kecepatan yang juga terjaga di sini. Boleh jadi ini bisa menyodorkan bahaya berikut buat skuad Persisam Putra Samarinda. Sebuah tendangan ke arah gawang kali ini. Sebelum bisa membahayakan bagi jaga gawang Saifuddin, kita lihat Hamka Hamzah tadi mencoba menerima umpan dari Danilo Fernando. Inilah dia bench dari Persisam Putra Samarinda. Ada nama Usep Munandar. Dan juga ada pemain yang ditransfer dari Persita Tangerang tadi, Supriyadi. Ronald Fagundes. Ya. Ahmad Sambiring. Irsyad Aras. Robi kali ini. Cukup baik Robi. Terbaca oleh Supriyono. Corinus Finkru. Andi Odang kali ini mencoba melakukan sebuah sprint. Oh, sangat berani. Sangat berbahaya saya kira. Ini ya situasi yang sangat rawan di jantung pertahanan dari Persisam. Kesalahan sedikit saja tentunya akan berakibat fatal bagi gawang yang dikawal oleh Mukti Ali Raja. Zainal Arif. Ya. Diperlukan memang ketekunan untuk bisa melewati Anderson Da Silva. Inilah di Anderson Da Silva. Sebelumnya memperkuat PSS Sleman, sebelumnya menjadi kekuatan dan juga sebuah ikon bagi Persebaya Surabaya. Satu-satunya pemain asing yang masih dipertahankan dari musim lalu. Ronald Fagundes kali ini. Kembali bola mengarah kepada Ronald Fagundes. Masih ada Nugroho Mardianto. Ya, handball tampaknya Joel Simi. Tempo permainan memang cukup cepat di awal-awal babak pertama ini. Kedua tim sama-sama bermain keluar, bermain terbuka, bermain menyerang. Dua tim yang sama-sama promosi di Jarum Indonesia Super League. Di pertemuan terakhir mereka bermain imbang 0-0 dalam laga 8 besar Divisi Utama Liga Indonesia yang berlangsung di Samarinda. Kembali kali ini tekanan Ronald Fagundes. Irsyad Aras. Masih Irsyad Aras. Langsung saja dia melambung kembali. Terbaca gaya permainan dari Persisam Putra Samarinda yang lebih sering melakukan umpan-umpan panjang atau juga crossing menuju kepada Agung Suprayogi dan juga Zainal Arif.
Ya, dalam situasi seperti ini di mana kita lihat para pemain belakang dari Persebaya Surabaya tampil begitu disiplin dan dibutuhkan kejelian khusus memang dari para pemain Persisam Samarinda untuk bisa membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh para pemain Persebaya. Robi kembali. Ya. Tampak Ronald Fagundes tadi dianggap melakukan sebuah pelanggaran. Apa yang terjadi? Sepertinya wasit Jaja Sudrajat memberikan sebuah peringatan kepada official. Agak sedikit aneh, sementara tidak terjadi apa-apa. Ya, tampaknya tadi mungkin wasit Jaja Sudrajat melihat adanya satu dorongan sebenarnya lebih kepada body charge yang dilakukan oleh Fagundes terhadap Anang Ma'ruf. Kembali Wijaya kali ini. Umpan Josh Maguire kembali. Iya, baik sekali. Sebuah diving header yang tadi dilakukan oleh Andi Odang. Kita lihat umpan dari Josh Maguire kepada Andi Odang. Cukup manja, kita lihat bagaimana Josh Maguire memberikan sebuah bola sodor. Ya, dan kejutan-kejutan seperti ini yang harusnya diwaspadai oleh para pemain Persisam, karena kita lihat bagaimana tadi Josh Maguire juga melakukan satu set piece yang akhirnya membuahkan gol bagi Persebaya. Dan kita lihat tadi juga bagaimana Maguire kembali melakukan sebuah umpan yang sama sekali tidak diduga oleh para pemain belakang Persisam Putra Samarinda. Sebuah tendangan dari Anang Ma'ruf. Terlalu spekulatif, kita lihat bagaimana Anang melepaskan tendangan. Tapi ini juga menjadi bagian dari ciri seorang Anang, Bung Kesit. Satu nama yang malang melintang dan sampai sekarang masih tetap bersikukuh bertahan bersama skuad Persebaya Surabaya. Masih Robi. Danilo Fernando, belakang Robi. Fandi Mohtar. Bali, Danilo Fernando. Irsyad Aras. Mulai mencoba memainkan tempo anak-anak dari Persisam Putra Samarinda. Taufik. Sunaji kali ini. Masih Sunaji. Andi Odang melebar ke sektor sebelah kanan. Wijaya. Kurang cermat apa yang dilakukan oleh Wijaya. Tadi dia bermaksud coba melepaskan umpan silang, tapi tendangan yang tidak sempurna menyebabkan bola tersebut justru darat di kaki pemain-pemain Persisam. Ronald Fagundes kali ini masih berhasil dicuri tadi oleh Sunaji. Ya, memang aksi-aksi seperti inilah yang diperlukan oleh Persisam untuk bisa membongkar barisan pertahanan dari Persebaya. Hanya saja memang harus ada support dari pemain-pemain lainnya ketika ruang gerak dari Fagundes ini mulai dijaga ketat oleh para pemain belakang Persebaya. Tadi kita lihat dia masih bekerja sendiri, sementara pemain-pemain lainnya masih belum berupaya untuk membuka ruang bagi Fagundes. Anderson Da Silva tampaknya mendapatkan tugas berat dari pelatih Danur Windo yang menganggap barisan pertahanan adalah barisan yang menjadi titik lemah dari Persebaya Surabaya, sehingga mereka colongan 2 gol dari Bontang FC.
Ya, walaupun barangkali dari sisi materi pemain yang dimiliki oleh Persebaya pada saat ini tidak sebagus yang dimiliki oleh lawan mereka, Persisam Putra Samarinda. Tapi kalau kita melihat sejarah besar dalam yang dimiliki oleh Persebaya, ini adalah tim yang termasuk paling lengkap, satu-satunya tim yang menjuarai 2 kali Liga Indonesia. Betul. Tahun 97 dan 2004, dan juara Liga Indonesia yang juga pernah terdegradasi ke Divisi 1, ke Divisi Utama maksud saya, dan ketika itu Persebaya mampu keluar dari Divisi Utama untuk kembali ke ajang Liga Super. Kembali sebuah tendangan spekulasi dari luar kotak penalti yang kali ini dilakukan oleh Supriyono. Jadi paling tidak ini adalah sebuah skema serangan yang saya pikir cukup sabar, cukup taktis yang didesain oleh anak-anak Persebaya Surabaya. Meski kemudian Supriyono tidak begitu maksimal dalam menjaga akurasi tendangan ke gawang Mukti Ali Raja. Sejauh ini kita lihat anak-anak Persebaya tetap pada koridor disiplin dalam menjaga dan mengantisipasi setiap serangan-serangan yang dibangun oleh anak-anak Samarinda. Dan mereka juga cepat melakukan serbuan balik. Kali ini Andi Odang. Ya. Dan kapasitas Andi Odang saya kira cukup mumpuni sebagai seorang striker. Setidaknya pengalaman di musim lalu ketika tampil di Divisi Utama dengan 6 gol. Betul. Ini menjadi modal tersendiri bahwa Andi Odang bukanlah pemain sembarangan, dan ini harus tetap menjadi perhatian bagi para pemain belakang Persisam Putra Samarinda. Paling tidak satu peluang lewat diving heading tadi. Iya. Sudah Walaupun dilakukan. belum membuahkan hasil, Betul. tapi paling tidak gerakannya ini cukup mengejutkan. Kembali kali ini tekanan dari anak-anak Persebaya Surabaya. Masih ada Hamka Hamzah. Ya, 2 kartu kuning telah dikeluarkan oleh wasit Jaja Sudrajat. 1 bagi M. Robi dan 1 bagi Taufik. Nugroho Mardianto. Kekuatan dari Persebaya Surabaya memang saat ini masih belum penuh. Sejumlah nama yang menjadi kekuatan mereka memang tidak bisa tampil memperkuat Persebaya Surabaya. Salah satunya adalah gelandang John Tapor. Dan juga Kota, pemain asing Asia dari Persebaya Surabaya juga masih belum ditetapkan oleh manajemen. Setelah berapa kali melakukan sebuah seleksi. Ya, Josh Maguire kita lihat keras tadi dihentikan. Saya pikir dengan sport yang nyaris sama ketika mereka melahirkan gol pertama, gol pembuka pada menit ke-8 tadi. Ya, bermula dari set piece seperti ini. Yap. Dan ini tentunya harus menjadi antisipasi bagi para pemain Persisam Putra Samarinda. Belajar dari pengalaman sebelumnya. Supriyono kali ini berada di depan bola dan juga ada Anderson da Silva. Anderson da Silva tipis berada di samping kanan dari gawang Mukti Ali Raja. Menghasilkan sepak pojok tampaknya. Kita juga tahu track record Anderson da Silva dalam melahirkan gol lewat set piece sepak pojok. Kita menantikan. Taufik kali ini. Baik kali ini Mukti Ali Raja memotong bola. Serangan coba dibangun melalui Zainal Arif. Kembali ada Nugroho Mardianto. Barisan pertahanan dari Persebaya Surabaya juga kehilangan seorang Jayusman Triasdi. Pemain asal Makassar yang tidak bisa memperkuat Persebaya Surabaya karena memang harus TC untuk tim nasional Under 23. Bersama dengan Lucky Wahyu, salah seorang pemain andalan di sektor lapangan tengah bagi Persebaya Surabaya. Irsyad Aras, gelandang yang sempat diperebutkan oleh sejumlah klub di Jarum Indonesia Super League, akhirnya memilih Persisam Putra Samarinda.
Taufik kali ini. Kembali Supriyono. Umpan ke dalam bagi Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya adalah sebuah tim yang pernah meraih prestasi atau juga memegang rekor sebagai tim yang 2 kali menjadi juara di Liga Indonesia bersama Persik Kediri dan juga Mukti Ali Raja. Kita lihat agak sedikit menurun tempo, kita lihat yang dikembangkan oleh anak-anak Persisam Putra Samarinda. Apakah ini bagian dari upaya mereka untuk bisa mengontrol jalannya permainan? Fandi Mohtar masih belum terlihat perannya di sektor sayap kiri bagi Persisam Putra Samarinda. Sunaji yang di pertandingan pertama tampil sebagai pemain pengganti. Partai ini diberikan kepercayaan oleh pelatih Danur Windo untuk menjadi starter. Kembali Taufik. Ada Joel Simi. Pelanggaran terjadi. Anang Ma'ruf. Wijay. Naji, Groho Mardianto, kembali lagi kita lihat bagian bola tadi dikuasai oleh Supriyono. Masih Supriyono. Iya. Cukup keras. Kita lihat bagaimana pelanggaran yang tadi. Akankah ini menjadi kartu kuning kedua bagi M. Robi? Saya kira ya. Akankah ini menjadi kartu kuning kedua? Tampaknya kartu merah dikeluarkan oleh wasit Jaja Sudrajat terhadap M. Robi. Ya, saya kira pantas jika wasit memberikan kartu kuning kedua bagi M. Robi, karena kita lihat bagaimana tadi Supriyono yang sudah begitu cepat melesat dan memang hanya ada satu upaya untuk bisa menghentikan Supriyono. Seperti apa yang tadi dilakukan M. Robi, walaupun pada akhirnya berisiko, ya sangat jelas sekali. Kita melihat tinggi memang ayunan kaki kanan M. Robi menerpa rusuk kanan dari Supriyono. Dan itu dilakukan setelah bola jauh dari kaki Supriyono. Sesuatu yang membahayakan dan saya pikir kartu kuning kedua adalah hal yang pantas yang diterima oleh Muhammad Robi. Ya, tentu saja ini akan sangat merugikan bagi Persisam Putra Samarinda dengan hanya dengan 10 pemain. Ya, tentunya ini memaksa Aji Santoso untuk berpikir ulang komposisi pemain-pemainnya atau perubahan pola. Karena dengan situasi seperti ini tentunya agresivitas dari Persebaya akan semakin meningkat dan ini akan semakin membahayakan lini pertahanan dari Persisam Putra Samarinda. Cornelius Vingro kali ini, masih Cornelius Vingro. Nyaris. Terlalu ambisius tampaknya Cornelius Vingro. Ya. 55 menit ke depan bertarung dengan hanya 10 pemain. Saya pikir mungkin Aji akan lebih mengubah posisi dari Fandi Mohtar. Iya. Ya, atau dengan menarik satu pemain penyerang untuk memasukkan kembali pemain yang memiliki naluri bertahan.
cukup baik kita lihat kali ini. Zainal Arif, masih Zainal Arif, 4 pemain harus memberikan pengawalan ekstra ketat kepada Zainal Arif. Ya, kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Jajat Sudrajat. Kali ini diberikan kepada Sunaji yang memang harus bekerja keras untuk menghentikan seorang Zainal Arif. Ya, tampaknya wasit Jajat sudah cukup royal dengan kartu. Ya, karena kita lihat juga bagaimana kerasnya pertandingan ini. Ya, saya kira memang cukup wajar jika wasit harus berkali-kali memperingatkan pemain dan juga harus mengeluarkan kartu dari sakunya. Sebuah dorongan dalam situasi yang menguntungkan buat Zainal Arif. Ini adalah sebuah kesempatan yang cukup baik yang didapatkan oleh Persisam Putra Samarinda. Apakah Danilo atau Ronald Fagundes? Ya, Danilo Fernando berada di depan bola. Inilah dia pemain yang pernah mencetak 15 gol bagi Persebaya Surabaya ketika menjadi juara di tahun 2004. Oh, iya. Saya kira terlalu mudah bagi Saifuddin untuk bisa mematikan atau memuntahkan tendangan bebas yang dilepaskan oleh Danilo Fernando. Terarah memang, tapi cukup pelan dan kita lihat tidak ada pergerakan yang dilakukan oleh Saifuddin untuk mematikan bola yang dilepaskan oleh Danilo. Andi Odang kali ini, masih Andi Odang. Ada Hamka Hamzah. Supriyono. Ya. Oh, Sebenarnya ini sebuah keuntungan yang saya pikir tidak. Ya, barangkali tidak perlu wasit untuk meniupkan fluidnya. terkesan royal. Kita lihat bagaimana Jajat memberikan hukuman-hukuman pelanggaran. Iya. Kita lihat sebuah skill dari Ronald Fagundes. Ya, satu intercept yang bagus. Diperlihatkan oleh Anderson da Silva. Terkapar kita lihat satu nama dari Persisam Putra Samarinda. Fagundes, seorang kreator dari lini kedua yang juga punya kapasitas untuk melahirkan gol demi gol lewat kemampuannya Kita lihat dalam tayangan lambat. ya, ini dia bagaimana sebuah peragaan skill Yang membuat Josh Maguire harus menggelengkan kepalanya. Ya, Dan- tampaknya dia merasa tertipu. ya. Dan dari tahun lalu kita sudah menjuluki seorang Ronald Fagundes adalah dewa kaki kiri. Iya, dan memang kemampuannya dalam menggunakan kaki kiri adalah menjadi kelebihan dari Fagundes yang memang kidal, dan ini memang menjadi senjata pamungkas dari Fagundes. Hamka Hamzah kali ini membantu penyerangan. Ronald Fagundes, Hamka Oh. Hamzah terbaca oleh Nugroho Mardianto. Ya, kembali serangan cepat. Andi Odang kali ini. Ya. Masih Andi Odang, kita lihat 4 pemain dari Persebaya Surabaya. Langsung berikan kepada Taufik. Kalah cepat dia dari Joel Simi. Fandi Mohtar. Masih Fandi Mohtar. Kali duel antara Ronald Fagundes dan Josh Maguire. Irsyad Aras. Pelanggaran terjadi terhadap Irsyad Aras dilakukan oleh Nugroho Mardianto. Inilah dia Irsyad Aras yang tampaknya akan bekerja lebih keras setelah M. Robi mendapatkan kartu kuning kedua dan mendapatkan kartu merah. Ya, banyak sekarang melakukan tusukan lewat jantung permainan. Sebetulnya kalau anak-anak Persebaya sedikit lebih cerdik, mereka bisa lebih melakukan delay pressure dengan memaksimalkan keunggulan satu nama. Ahmad Sembiring, pemain yang juga terkenal memiliki tendangan-tendangan dari luar kotak penalti jika memperkuat Arema Malang musim lalu. Coach Aji Santoso musim lalu sempat menukangi Persik Kediri, sebelumnya menjadi pelatih spesial bagi Persebaya Surabaya dalam duel playoff. Taufik kembali, Ana Ma'ruf.
Aji. Berikan bola kepada Supriyono. Jos Maguire. Wijay. Ya, dengan keluarnya M. Robi, ini akan membuat pergerakan dari Supriyono ini akan lebih leluasa, karena ketika masih ada M. Robi, memang pemain inilah yang selalu mengganggu setiap kali Supriyono melakukan pergerakan atau melakukan serangan dari sisi kiri. Ya, kembali kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Jajat Sudrajat. Kali ini diberikan kepada Nugroho Mardianto. 2 dari 3 pemain center back Persebaya Surabaya telah mendapatkan kartu kuning. Ini juga menjadi lampu kuning tentunya bagi pertahanan Persebaya Surabaya. Ya, satu hal yang saya pikir tidak sepantasnya dilakukan Nugroho, menghentikan bola dengan sengaja dengan tangannya. Wow! Sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Danilo Fernando. Sangat baik tendangan dari Danilo Fernando, berada di atas gawang dari Saifuddin. Musim lalu juga sama-sama memperkuat Delta Sidoarjo bersama dengan Mukti Ali Raja. Tiga kartu kuning dan 1 kartu merah telah dikeluarkan oleh wasit Jajat Sudrajat. Ya, sebuah pergantian yang sangat di luar dugaan. Seorang gelandang Akbar Rashid menggantikan Zainal Arif. Ya. Agung Suprayogi. Wow! Sebuah penyelamatan dari Saifuddin. Ya, penyelamatan yang cukup gemilang. Ya, kita melihat bagaimana tendangan yang dilepaskan oleh Agung Suprayogi ke tiang dekat. Ini dia. Cukup bagus dan Ya, refleks dari Saifuddin sendiri juga terlihat sangat bagus. kita tadi melihat sebuah keputusan dari Aji Santoso menarik keluar Zainal Arif dengan memainkan Akbar. Ya, saya kira memang satu keputusan yang harus dikeluarkan oleh Aji Santoso di saat lini pertahanan dari Persisam Putra Samarinda mengalami kekurangan, dan ini tentunya hanya bisa diantisipasi dengan memasukkan pemain-pemain yang memang memiliki naluri bertahan dengan menarik satu pemain depan. Ya, dan kalau kita lihat tampaknya Zainal Arif juga mengalami cedera. Zainal Arif. Tadi keluar oleh pelatih Aji Santoso. Irsyad Aras kali ini. Agung Suprayogi menjadi single fighter di sektor lapangan depan atau lini depan dari Persisam Putra Samarinda. Ya, sebetulnya ada tandem dari seorang Akbar Rashid, gelandang yang lebih memiliki naluri menyerang. Danilo Fernando, Fandi Mohtar, Ahmad Sabiri kembali penyelamatan, dan kali ini bola masih ada Agung Suprayogi. Ya, Dan tipis kembali peluang dari Agung Suprayogi. Nyaris kita lihat bagaimana Agung kali kedua dalam interval waktu 3 menit mendapatkan 2 kesempatan yang sama bagusnya. Kita melihat rebound dari Mukti Ali dan Agung kembali dari ruang tembak yang sempit, tetapi tendangannya tidak terjaga tingkat akurasinya, memaksimalkan sebuah tendangan yang dilepaskan oleh Ahmad Sembiring tadi. Ya, sangat disayangkan memang sebuah peluang yang semestinya bisa membuahkan hasil positif bagi Persisam Putra Samarinda. Dan tentunya ini patut menjadi perhatian bagi Persebaya, karena memang keunggulan 1-0 ini belum bisa dikatakan sepenuhnya aman, walaupun Persisam Putra Samarinda hanya tampil dengan 10 orang. Ya. Kita melihat bagaimana mereka juga tetap berani untuk memberikan tekanan, dan sudah seharusnya pula Persebaya tentunya tidak boleh memandang enteng. Bahkan bukan tidak mungkin Persebaya jauh lebih sulit mengatasi permainan Persisam yang hanya dengan 10 daripada mengatasi 11 pemain. Ya, paling tidak ini yang bisa kita raba dalam penampilan skuad
Persisam Putra Samarinda. Meski kehilangan seorang M. Robi dan bertarung dengan hanya 10 nama, mereka kelihatan tetap tidak kelihatan pincang, tetap bisa memberikan perlawanan. Ronald Fagundes kali ini. Masih Jajat Sudrajat. Joel Zimi kepada Fandi Mohtar. Masih Fandi Mohtar kali ini. Anderson Da Silva. Taufik Ana Ma'ruf. Josh Maguire. Coba mengejar bola Corrinus Finkro. Masih Corrinus Finkro. Cukup baik dia tadi. Umpan ke dalam kotak penalti. Oh, Terlalu deras. Masih ada Supriyono. Andi Odang. Terbaca tadi pergerakan yang dilakukan oleh Andi Odang oleh Akbar Rashid. Juga musim lalu memperkuat Arema Malang. Dan Nilo Fernando kepada Akbar Rashid kembali. Irsyad Aras. Sebuah serangan kali ini. Wow. ya ironis sekali memang kita melihat bagaimana sebuah peluang yang kembali dimiliki oleh Persisam Putra Samarinda, tapi justru tidak membuahkan hasil di saat sudah berada di mulut gawang. Ya, wasit Jajat Sudrajat meniupkan peluit yang menandakan akhir dari babak pertama. Duel antara Persebaya Surabaya menghadapi Persisam Putra Samarinda. Corrinus Finkro berhasil mencetak 1 gol dan merubah kedudukan menjadi 1-0. Keunggulan Persebaya Surabaya atas Persisam Putra Samarinda. Jalannya pertandingan babak kedua.